pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini, pagi ini, kita dapat kembali beribadah. Dan untuk mengawali ibadah pada hari ini, saya akan membacakan 2 ayat yang terambil dari Mazmur 145, ayat 10 dan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari saya mengajak kita semua untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kami Memuji Kebesaran. Nats pemimpin pada hari ini terambil dari Matius 11 ayat 29. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita bersatu. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menyatakan kasih setianya turun-temurun dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kita.
Karena itu, ibadah ini ditabiskan dan dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat ini silakan duduk kembali. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itu merupakan pujian yang akan kita nyanyikan. Kita bersyukur bahwa pertolongan dan juga pimpinan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan kembali. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memanjatkan pokok-pokok doa syafaat. Kita akan menghadap diri
Nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doa. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John S.T. Manjaya. Mengisi seluruh rangkaian acara
kesatuan hati, kerjasama yang baik di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang Allah karuniakan untuk kami jalani, sehingga semua hal ini akan semakin dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur dan tetap berdoa untuk minggu ini, saat Tuhan sudah mempersatukan kami untuk beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati kami semua umat-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang kami baca dan renungkan akan menjadi bahagia kami, akan menuntun kami memahami bagaimana teladan Kristus yang harus kami hidupi sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini, bahkan di tengah kehidupan bersama keluarga kami, terlebih lagi dalam komunitas kami sebagai kesatuan jemaat GKI Puspita Ibu. Tuhan, sekali lagi kami memohon Engkau berkarya menyatakan kebenaran-kebenaran ini sehingga menjadi bahagia kami. Demikian Bapa, kami bersyukur untuk segenap kehidupan jemaat yang boleh dialami, kebaikan Allah mereka rasakan. Demikian juga berbagai rencana dan kehidupan mereka Tuhan tetap menuntun. Kami berharap Bapa, biarlah seluruh kehidupan setiap jemaat kami akan tetap terpelihara di dalam kasih dan rahmat-Mu, sehingga di dalam menjalani seluruh kehidupan mereka benar-benar mengalami kebahagiaan damai sejahtera. Semua yang melayani hari ini pun kami pertaruhkan Tuhan memberkati dan memakai di tengah tugas dan pelayanan yang selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa dan naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama menyanyikan Hormat Diberi. Bacaan bertanggapan hari ini terambil dari nomor 6, taat dan melakukan firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintah, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana,
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lalu saja memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana depannya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, Ia bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. demikian bacaan kata-kata kita. Bapak Ibu, persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mengucap syukur dan memberikan persembahan kita. Persembahan Bapak Ibu dapat transfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda, dan ataupun juga dapat diberikan langsung ke pastori. Besok kita akan merayakan kemerdekaan RI yang ke-75. Kita bersyukur Tuhan memimpin perjalanan negara kita sampai dengan saat ini. Nah, saat ini ketika kita memberikan persembahan, kiranya kita juga mengucapkan syukur kita bahwa kita tinggal di Indonesia, alam yang indah, Tuhan pelihara, dan kita ingin memuji Tuhan oleh karena itu. Lagu dari Kidung Jemaat 337 yang berbunyi betapa kita tidak bersyukur, kiranya juga menjadi bagian efek kita ketika kita bersyukur.
para pemimpin negara kami, dan bahkan kehidupan setiap warga negara Indonesia sampai dengan saat ini. Dan bahkan ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, kami tetap melihat bahwa Allah juga menopang kehidupan kami semua. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Tuhan, dan ungkapan syukur juga kami nyatakan dengan memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, kiranya persembahan ini juga dapat digunakan untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jones dan Manila. Kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dari KPPK 323, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Saudara, mari kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di tengah ibadah kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua boleh memahami tiap kehendak-Mu dan kebenaran yang kami akan baca renungkan pagi ini akan menjadi bahagian kami. Berfirmanlah, kami setiap pribadi hamba-hamba-Mu sedia mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita akan membacanya dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Melalui kebenaran ini, mari kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman ini, ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus. Nah, saudara yang saya kasihi, sebagai manusia, kita seringkali senang mendapat pujian, ataupun kita senang ketika pengakuan orang bagi kita, ketika kita sungguh-sungguh mengalami prestasi yang kita capai dengan berusaha sungguh. Demikian pula Bapak Ibu, ketika kita dengan jerih lelah berupaya berusaha sehingga mencapai sebuah hasil yang maksimal. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cenderung kita akan membusungkan dada, kita akan meninggikan diri ketika menyadari bahwa pekerjaan yang kita telah capai itu sungguh baik. Demikian pula saudaraku, ketika usaha-usaha di tengah pandemi ini, saat kita sedang berusaha, begitu susah, begitu sulit, tetapi kemudian menunjukkan kemajuan. Apalagi saudaraku, ketika kita dengan upaya yang sudah dilakukan kepada anak-anak kita di dalam mereka menjalani masa studi, kita sungguh-sungguh menikmati kesukaan karena anak-anak kita telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Nah, saudara, bukan hanya dalam konteks hidup kita sehari-hari, tetapi juga menyangkut pelayanan. Saudara, ketika pelayanan kita lebih berhasil, maka kita pun akan menjadi orang yang sama, membusungkan dada. Demikian juga saudaraku, ketika kita bersama-sama sedang membangun rumah ibadah dan itu selesai, maka kita pun akan berkata gereja kita lebih besar dibanding gereja yang lain. Saudara, maksud saya di sini adalah bahwa kita cenderung akan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita akan memiliki nilai lebih dibanding dengan orang lain. Nah, saudara, ini hal yang biasa mungkin bagi kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini benar kita bersikap demikian? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memahami bersama bahwa adalah sia-sia bila kita meninggikan diri kita sendiri dan kita beroleh pujian dari manusia jika hidup saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui bacaan yang kita baca dan akan renungkan hari ini, memberi kita satu petunjuk yang jelas bagaimana saudara kita, hamba Tuhan, Paulus, mengalami hal yang sama, bahwa ia mendapati bahwa beberapa orang Filipi memiliki kesombongan yang sia-sia. Bahkan saudaraku, di dalam kehidupan mereka pun memiliki ambisi yang begitu egois. Nah, saudara, ini nampak di dalam nasihat Paulus di dalam ayat 3 dan 4, saya baca supaya jelas. Dengan tidak mencari kepentingan yang sia-sia, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dari kebenaran ini memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa mereka, orang-orang yang ada di Filipi ini, berpikir tinggi tentang diri sendiri. Dengan kata lain, saudaraku, mereka memikirkan segala hal melampaui apa yang patut mereka pikirkan. Dan saudaraku, ini berdampak
Ketika mereka memikirkan itu, maka mereka kemudian meninggalkan tanggung jawab mereka untuk melayani orang lain. Nah, saudara, ini kemudian yang memberi Paulus hati hamba, sehingga ia kemudian, saudaraku, setelah membicarakan di tengah jemaat Filipi yang ia layani tentang kesatuan tubuh Kristus, Paulus menutup bagian itu dengan memberi contoh teladan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, memberi kepada pengertian yang sungguh indah bahwa di tengah menghadapi situasi yang dirasakan dialami Paulus secara nyata, Paulus menyatakan pribadi Kristus Yesus sebagai teladan yang harus menjadi acuan di dalam hidup mereka. Nah, saudara, ada dua hal yang dinyatakan Paulus di sini di dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, yang pertama, Paulus mau mengatakan secara etis bahwa Paulus menampilkan Kristus Yesus sebagai teladan hidup. Maksudnya, saudaraku, hari ini, malam ini, kita juga dinasihati untuk memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Nah, saudara, tentu menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, bagaimana sesungguhnya pikiran Kristus itu? Nah, saudara, firman Tuhan paling tidak memberi kita sebuah petunjuk yang jelas bahwa pikiran Kristus yang bisa nyata dinampakkan, bahkan kita boleh melihat sendiri bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang rendah hati di dalam berpikir, di dalam menyatakan, mengemukakan berbagai hal. Dan saudara, inilah hal khusus yang harus saudara dan saya pelajari dari Kristus. Makanya, saudaraku, Matius 11 ayat 29, Yesus sendiri berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ketika kita mendengar ungkapan Yesus ini, maka kita boleh berkata dengan tegas, apabila saudara dan saya rendah hati, maka tentu saja akan terjadi, akan nampak di dalam hidup kita, dalam komunitas kita, ada kesehatian, ada sehati, ada sepikiran. Maksudnya, saudaraku, akan ada sikap yang rendah hati, dan itu akan terwujud di dalam. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberi kita petunjuk yang jelas, tidak hanya memberi teladan melalui hidup Kristus, tetapi, saudaraku, Paulus mau mempertegas di dalam kehidupan kita bahwa sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus, maka saudara dan saya harus mencerminkan kehidupan Kristus. Maksudnya, saudaraku, Paulus mau menyatakan kepada kita sekalian malam pagi ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa bagaimana posisi kita ada di dalam Kristus. Saudara, menarik sekali ketika ungkapan Paulus ini bahwa mari kita melihat posisi kita di dalam Kristus. Paulus kemudian memberi contoh bagi kita melalui ayat di dalam Filipi 4 ayat yang kedua, saudaraku, dan juga di dalam ayat 5 ini. Saya ingin membaca bagian ayat yang kedua dari pasal 4 kitab Filipi. Demikian dikatakan firman Tuhan, Eudia kunasihati dan Sintika kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat dari dua ayat ini, Filipi 2 ayat 5 dan Filipi 4 ayat yang kedua, saudara dan saya akan melihat di sini bahwa dua ayat ini
sama-sama bicara tentang potensi keretakan relasi di dalam jemaat. Tapi menarik sekali saudaraku, Paulus di dalam Filipi 4 ayat 2 menasihati Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah saudara, secara literal ungkapan ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, mari memikirkan yang sama di dalam Tuhan. Pikirkan hal-hal yang sama di dalam Tuhan. Tu auto pronin et curi. Dengan maksud saudaraku bahwa Paulus mau memberi penekanan di dalam nasihatnya supaya lebih ke arah memikirkan sesuatu dalam posisi kita sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, saudaraku, posisi saudara dan saya ada di dalam Kristus. Dan itu sebabnya kalau kita ada di dalam Kristus, berarti saudaraku memberi kepada saudara dan saya sebuah perspektif yang baru di dalam memandang segala sesuatu dalam hidup kita. Maksudnya saudaraku, perubahan posisi yang sungguh kita miliki itu melibatkan perubahan akal budi. Nah saudara, ini serius. Kenapa saudaraku? Karena ini mengacu kepada kehidupan nyata kita. Maksud saya saudaraku, kita harus memiliki kehidupan yang menyerupai kehidupan Kristus. Itu sebabnya saudaraku, dua hal yang menjadi kata kunci ketika kita merenungkan bagian ini. Yang pertama, saudara, adalah ketaatan. Dan yang kedua, saudaraku, adalah kerendahan hati. Saudara, inilah dua kata kunci yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan hidup kita ketika kita menjadi pengikut Kristus. Nah itu sebabnya saudaraku, mari kita belajar pagi ini bagaimana ketaatan dan kerendahan hati Kristus, sehingga melalui ketaatan Yesus di tengah hidup kita, kita boleh menikmati dan mengalami bagaimana hidup yang dikehendaki Allah. Saudara, yang pertama, kerendahan hati Yesus dan juga ketaatan Yesus sungguh-sungguh nampak melalui hidup Kristus, bahwa Kristus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Ayat 6 Filipi 2. Saya membaca ayatnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, mari kita melihat bersama-sama bahwa kealahan Kristus di dalam bagian ini sungguh-sungguh dinyatakan dengan kalimat yang tegas, saudaraku, yang walaupun berada dalam rupa Allah. Saudara, menarik sekali kalau kita memperhatikan dengan tegas mengapa, saudaraku, ungkapan yang sungguh-sungguh nampak di sini, yang walaupun berada di sini memakai konotasi, saudaraku, terus-menerus berada, diungkapkan di sini, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi saudaraku, nampak sekali di sini bahwa keberadaan Kristus, keberadaan Tuhan Yesus, itu adalah keberadaan yang sungguh-sungguh punya kodrat ilahi, karena dia juga adalah Allah. Maksudnya, saudara, walaupun Kristus adalah Allah dan karena dia sungguh-sungguh setara dengan Allah, saudara, dia, Kristus, tidak menganggap hal itu sebagai satu yang
mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan pengosongan diri di sini, saudara, membuktikan bahwa Yesus rela mengesampingkan kemuliaan dan kehormatannya sebagai Allah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, ia mau merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Saudara, kita berpikir tentunya agak sulit memahami apa sih pengosongan diri. Saudara, pengertian pengosongan diri secara sederhana dapat saudara dan saya pahami bahwa Kristus menjadi hamba dan menjadi manusia. Sekali lagi, pengertian secara sederhana mengosongkan diri di sini, saudara, Kristus menjadi hamba dan manusia. Artinya, saudara, bukan hanya manusia, tetapi hamba. Perhatikan, saudara. Maksud saya, saudaraku, ini membuktikan kepada saudara dan saya bahwa ketika ia sungguh-sungguh mengambil rupa dan keadaan seorang manusia, tetapi juga rupa seorang hamba, ini menunjukkan bahwa, saudaraku, Yesus adalah manusia yang hina. Maksudnya, saudaraku, Kristus bukan hanya hamba Allah yang dipilih oleh Allah, melainkan juga ia datang untuk melayani manusia dan hidup di antara manusia sebagai seorang yang melayani dalam keadaan hina dan rendah, saudaraku. Mungkin, saudaraku, kita menjadi orang yang bisa berpikir begini: kalau memang Tuhan Yesus adalah manusia, tentu ia akan menjadi seorang pangeran dan tampil dalam kemegahan sebagai seorang pangeran. Contoh, Bapak Ibu, di Inggris kita mengenal kerajaan ini. Nah, anak-anak pemimpin atau raja atau kan ratu, biasa mereka disebut pangeran, dan saudara bisa melihat bagaimana wujud mereka menjadi seorang pangeran, dikenal dan cukup dikagumi, dan berbagai hal bisa ditunjukkan kepada saudara dan saya. Tetapi, saudara, bagi Yesus, ketika kita menyangka ia akan menjadi seorang pangeran dengan keberadaan yang memang memiliki kondisi keadaan yang lain daripada yang lain, tampil dalam kemegahan. Tetapi, saudara, bukankah justru sebaliknya yang terjadi? Yesus mengambil rupa seorang hamba, dan Bapak Ibu, ia betul-betul mengalami penderitaan ketika ia menjadi hamba. Nah, saudara, ini membuktikan bagi saudara dan saya bahwa di tengah-tengah keberadaan Kristus yang taat, ia membuktikan melalui apa yang ia lakukan, mengesampingkan kemuliaan dan kehormatannya sebagai Allah, dan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia mau merendahkan diri dan taat sampai mati di salib. Saudara, biarlah hal ini mengarahkan kita, membawa saudara dan saya kepada hal yang selanjutnya, bahwa ketaatan Yesus sungguh-sungguh nyata ketika ia merendah diri serendah-rendahnya. Ayat 8.
sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, paling tidak kebenaran ini saudara memberi kepada kita kenyataan yang saudara dan saya kiranya dapat renungkan dalam-dalam, bahwa Kristus tidak hanya berhenti sampai menjadi manusia dan hamba, saudaraku, tetapi saudaraku, ia pun turun lebih rendah lagi. Dia mengalami kematian yang paling hina dan begitu menyakitkan, yaitu kematian di atas kayu salib. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya pagi ini dengan penuh kasih, bahwa saudaraku, kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebuah kematian yang terkutuk. Saya boleh berkata, kematian yang sungguh-sungguh menyakitkan, kematian yang sungguh-sungguh memalukan, kematian yang sungguh-sungguh penuh rasa sakit perih. Saudara, tubuh yang dipaku sampai menembus bagian-bagian saraf, kaki, bahkan tangan, saudara, begitu sangat menyakitkan. Bahkan saudaraku, ketika semua berat badan Yesus itu tergantung pada kayu salib, saudara, ini merupakan kematian seorang penjahat. Dan saudara, ia pun disebut seorang budak. Bahkan saudaraku, dia dipertontonkan, dia diperlihatkan di depan umum, begitu direndahkan Yesus yang mulia itu. Sehingga saudaraku, ketika kita mendapati hal ini, mari kita mengingat bersama-sama. Ini hal yang penting, serius bagi saudara dan saya. Perjalanan Yesus menuju salib jelas tidak mudah, saudara. Kematian itu merupakan hasil ketaatan, saudaraku. Bahkan Kristus sendiri belajar taat. Saudara, saya membaca ayat ini biarlah saudara dan saya mengingat dan memahami bagaimana pribadi Kristus ini. Ayat yang ke-8, saudaraku, dari Ibrani 5. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Saudara, tidak hanya sampai di situ, mau mengingatkan saudara dan saya juga bahwa di dalam anugerah Tuhan, di dalam anugerah Allah, saudara, ketaatan Kristus itu pun diperhitungkan bagi ketaatan saudara dan saya. Saudara, paling tidak di dalam kitab Roma, saudara, kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan 19, biarlah kebenaran ini menjadi rema bagi saudara dan saya. Saya mau membaca bagi kita ayat ini sehingga saudara dan saya bisa mengingat senantiasa. Ayat 18, demikian firman Tuhan, saudaraku. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari kebenaran ini memperteguh kita masing-masing sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa sungguh saudara, kita pun dituntut untuk menjadi orang yang taat, dan kita harus membuktikan ketaatan hidup kita di dalam Kristus.
Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan ini, mari Bapak Ibu dan saya memikirkan bagaimana hidup saya ketika berhadapan melihat kepada ketaatan Kristus. Saudara, yang indah dan ajaib, saudara ingat, sikap Kristus yang tidak mau mempertahankan keistimewaannya sebagai Allah merupakan wujud kerendahan hati yang luar biasa. Dan saudaraku, ia pun secara sukarela sungguh-sungguh memutuskan untuk tidak menggunakan apa yang berhak ia gunakan. Dengan kata lain, saudaraku, Yesus sungguh-sungguh melepaskan hak-hak prerogatifnya sebagai Allah. Bahkan dia menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal karena dia adalah seorang hamba dan ia adalah seorang yang memang terhina. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pagi ini mari kita sehati melihat bersama-sama. Dia, Kristus Yesus, sungguh-sungguh menjadikan dirinya bergantung total kepada Bapa, walaupun ia sendiri sebenarnya sempurna dan tidak membutuhkan apa-apa di luar dirinya, saudara. Dan tidak sampai di situ, saudaraku, Yesus bahkan rela menjadi hamba yang mengalami kematian yang paling merendahkan dan menyakitkan. Saudara ingat, semua ini dia lakukan demi saudara dan saya, orang yang hina dan berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ketaatan Yesus yang kita dengarkan hari ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati dan komitmen untuk memulai di tengah hidup kita menjadikan hidup dan ketaatan menjadi hal yang utama. Biarlah dengan ketaatan kepada Kristus kita sungguh-sungguh terus membangun hidup kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang terus menikmati kasih dan anugerah-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus membangun, menegur, mengingatkan, dan menyempurnakan hidup kami. Biarlah melalui kebenaran hari ini yang sudah kami dengarkan akan membawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Kristus, sehingga di tengah seluruh totalitas hidup kami, kami semakin hari boleh terus bertumbuh di dalam iman dan dapat mewujudkan hidup yang terus setia untuk hidup taat pada Tuhan. Bapa di surga, Bapa tetap memohon dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami yang ada di GKI Prospek Tanjung Bunga. Karuniakan senantiasa ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan, di tengah setiap keluarga. Kami mendoakan bersama-sama untuk semua aktivitas hidup, seluruh keberadaan keluarga tiap jemaat kami. Karuniakan senantiasa Bapa hati yang terus membangun untuk terus tetap taat dan setia kepada Tuhan, bahkan dengan penuh kerendahan hati menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan ini, dan di dalam segala apapun yang dialami dihadapi tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau menolong, memakai, menyempurnakan seluruh jemaat Tuhan sehingga semakin tetap setia taat kepada Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa.
Pujian doksologi. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian semua hal yang boleh kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.